Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 29 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Pujian Tanpa Kata-Kata. Pujian Tanpa Kata-Kata. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 27 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kehidupan ini bagaimana mengejar sebuah kehidupan itu bukan berdasarkan keinginan kami, namun berdasarkan keinginan Tuhan. Banyak sekali dalam kehidupan kami ini kami menjadi orang yang tidak pernah puas karena kami menjadi orang yang haus pujian, yang haus penerimaan, yang haus akan pengangkatan dari sekitar kami dan kami melakukan banyak hal untuk membeli pujian tersebut. Biarlah ya Tuhan kami boleh dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pujian tanpa kata-kata. Kalau kita boleh jujur di dalam kehidupan kita semua, kita sebetulnya adalah orang yang fakir miskin di dalam penerimaan. Kita adalah orang yang fakir miskin di dalam pujian. Fakir miskin tidak hanya berbicara tentang materi, tidak hanya berbicara tentang kurang makan, kurang sandang, dan kurang papan. Tapi banyak orang yang menjadi fakir miskin justru adalah orang-orang kaya. Banyak orang yang menjadi fakir miskin justru orang yang berpendidikan, orang yang berkecukupan. Apa itu fakir miskin pujian? Yaitu orang yang membutuhkan penerimaan di dalam dunia ini. Orang yang fakir miskin di dalam pujian, maka dia akan membeli pujian dengan berbagai macam cara. Bagi para wanita pergi ke salon, rambut itu menjadi bagus tidak masalah. Namun karena menjadi bagus untuk sebuah pujian, dan kalau tidak dipuji, Anda menjadi tidak bahagia, Anda menjadi susah hati. Maka kita di dalam posisi fakir miskin pujian. Kita mengganti mobil bagi para bapak-bapak, bagi para pria. Sesungguhnya mobil yang ada itu sudah jauh lebih memadai. Berapa kecepatan yang kita bisa gunakan di Indonesia ini? Sekalipun Anda di jalan tol, paling 120. Sementara anjuran daripada lalu lintas, itu rata-rata 80 km per jam. Lalu Anda membeli mobil yang kecepatannya itu bisa dipacu 200 km lebih. Dan Anda membelinya, sebuah pertanyaan. Untuk apa mobil seperti itu sementara kecepatan seperti demikian itu tidak dibutuhkan? Kalau boleh saya mengatakan bahwa ini juga adalah orang yang fakir miskin secara pujian. Untuk membeli pujian kita bisa mengganti mobil. Untuk membeli pujian seseorang itu bisa operasi plastik. Untuk membeli pujian maka seseorang itu bisa membeli sepatu yang harganya itu di luar kewajaran. Untuk membeli pujian Anda harus bagi laki-laki membeli ban pinggang yang mahal dengan merek Hermes ya, yang ada haknya itu yang ada 8 juta, ada yang 10 juta. Ada satu kesempatan saya memang ke Eropa bersama dengan keluarga karena mengantar anak saya itu sekolah. Dan waktu saya ke Eropa saya melihat saudara di Perancis itu begitu banyak rumah-rumah yang untuk model. Harga tas 24 juta, ada yang 100 juta. Saya mencari itu barang apa yang paling murah. Rupanya paling murah itu gelang untuk di tangan. Kalau di abang-abang itu mungkin 5.000. Saya lihat dia saudara nggak ada bedanya. Mungkin saya tidak mengerti ya. Saya kurang paham barang mewah dan barang biasa. Dan harga yang paling murah itu 5-6 juta gelang kulit yang melingkar itu di tangan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan mode itu tidak salah, tidak.
Tidak salah juga orang bisa membeli dengan harga yang mahal, itu tidak salah. Tetapi yang terutama adalah bukan karena kita membeli, karena kita di dalam posisi pribadi yang fakir miskin. Kalau saya tidak dipuji, maka hidup saya tidak sejahtera. Hidup saya itu sengsara. Hidup saya itu menderita. Anda menjadi orang yang fakir miskin, melebihi orang yang lapar makan, melebihi orang yang sakit tidak mendapatkan obat. Pujian yang sesungguhnya kalau kita belajar kepada firman Allah, itu bukan karena penampilan, bukan karena pesona. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, jadilah teladan hidupmu dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan agar kemajuanmu itu nyata kepada semua orang. Di sini berbicara tentang kualitas yang ada di dalam, bukan kualitas yang ada di luar. Kualitas yang ada di dalam adalah berbicara tentang kehidupan kita. Pujian itu adalah Anda membutuhkan sesuatu yang baik dari orang lain untuk didapatkan kepada kita. Namun kalau Anda itu berangkat daripada yang dari dalam, maka Anda memberikan yang terbaik untuk Anda berikan kepada yang ada di luar kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala hidup kita itu menjadi baik, hidup kita itu berkata-kata baik, bertingkah laku baik, hidup kita punya kasih Kristus, hidup kita punya kesetiaan, hidup kita punya tanggung jawab, hidup kita otentik, hidup kita tuh genuine, asli, luar dalam itu sama saja. Dan hidup kita itu di dalam Kristus, maka tidak perlu kita membutuhkan pujian daripada orang lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang terpuji di hadapan Allah. Mengapa kita sangat membutuhkan pujian dalam bentuk kata-kata? Ada pujian yang tanpa kata-kata sebagaimana tema yang kita pelajari hari ini. Pujian tanpa kata-kata itu bukan diucapkan oleh mulut seseorang. Tapi pujian tanpa kata-kata itu adalah diucapkan oleh hidupmu sendiri. Jadi yang memuji adalah kehidupanmu. Kalau kehidupanmu baik, maka kehidupanmu yang memuji engkau. Memuji engkau tanpa kata-kata. Karena kehidupan tidak punya mulut. Namun kehidupan itu adalah sebuah persembahan, pengabdian yang kita berikan kepada Allah. Dan orang itu akan terberkati lewat kehidupan kita. Tetapi kalau pesona-pesona luar yang kita kemudian tempelkan di badan kita, tempelkan di seluruh alat-alat benda-benda yang menjadi milik kita, itu bukan membahagiakan orang. Yang terjadi menimbulkan orang iri hati, menimbulkan orang kemudian ingin mencuri, ingin merampok, bahkan berbuat kejahatan kepada kita. Kita menjadi membahayakan diri sendiri dan juga kita membuat orang lain bisa jatuh di dalam dosa. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kehidupan sederhana itu adalah kehidupan yang indah di mata Tuhan. Bukan tidak boleh pakai barang mewah, bukan tidak boleh pakai mobil mewah, bukan tidak boleh punya rumah yang mewah. Namun kalau semuanya itu kita miliki dalam rangka tujuan kita membeli pujian, kita membeli penghargaan, kita membeli penerimaan karena kita adalah seorang yang fakir miskin pujian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup itu bukan karena pujian, hidup itu karena pengabdian. Pengabdian kepada Allah yang menciptakan kita, yang sudah mengasihi kita. Dan hidup kita juga harus menjadi sebuah hidup pengabdian. Hidup pengabdian itu berangkat dari dalam, dari kasih, dari tanggung jawab, dari perkataan, dari tingkah laku, dari kesetiaan. Itu terwujud keluar, maka aspek-aspek pesona luar yang kita tempelkan di badan kita, itu sifatnya pelengkap, bukan tujuan utama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang terpuji. Jangan mencari pujian dalam bentuk kata-kata yang diucapkan orang lain, tapi biarlah kehidupanmu itu yang memuji engkau. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang akan memuji engkau tanpa kata-kata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kesulitan, hambatan, tantangan, dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon, meminta sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua sahabat seperjalanan. Janganlah kami menjadi pribadi-pribadi fakir miskin pujian. Kami membeli pujian dengan cara menempelkan hanya bagian luarnya saja. Biarlah kami ya Tuhan
menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan pujian tanpa kata-kata, yaitu kehidupan kami yang baik, yang kami persembahkan kepada Tuhan dan memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, sehat selalu. Saya doakan apa yang Anda lakukan sukses dan berjalan lancar. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.